Oke, setelah kita memiliki sebuah sistem yang sebuah array yang bisa untuk mengatur tata urutan kartu yang ditampilkan, selanjutnya kita perlu membuat sebuah mekanisme di mana kartu tersebut hanya terbuka saat diklik. Oke, dari situ maka perintah ini tidak lagi diperlukan. Kode ini tidak lagi diperlukan, bisa matikan pakai komen ini. Seperti ini. Kita lihat di sini kartunya tutup semua. Sekarang kita perlu membuat masing-masing kartu ini supaya bisa diklik. Nah, langkah pertama kita membuat looping yang kita gunakan untuk mengakses seluruh kartu, sehingga kita hanya perlu bikin satu perintah untuk men-setting semua kartu, karena kita bisa lihat di sini semua kartu responnya sama saat diklik. Oke, pertama yang kita lakukan adalah memastikan bahwa kartunya itu diset sebagai button. Ciri khasnya apa? Kalau button mode ini kita aktifkan, maka saat mouse kita gerakkan di atas cardnya itu, maka dia akan berubah jadi pointer kanan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini bisa diklik. Sebenarnya ini minor, tapi bagi user ini menunjukkan kalau sesuatunya bisa diklik. Nah, selanjutnya barulah kita tambahkan perintah yang dilakukan saat kartunya diklik. Kita menggunakan add event listener, yaitu eventnya adalah mouse event klik. Lalu kita kasih fungsinya, ini sembarang namanya supaya gampang diingat, on card klik. Dari situ kita langsung bikin fungsinya, public function on card klik. Sebelum kita nulis kode yang kompleks, jadi di sini adalah do something when the card click. Nah, istilahnya apa yang kita tulis di antara kurung awal ini akan dilakukan saat mouse klik. Nah, bisa lihat di sini kita bilang ke cardsnya bahwa saat mouse diklik jalankan function ini, alias jalankan ini. Sebelum kita nulis perintah yang kompleks, kita perlu memastikan bahwa ini dijalankan saat diklik. Salah satu caranya kita bisa pakai bantuan perintah trace. Cukup dengan menuliskan tulisan, tapi di konsol. Sebelum kita menuliskan tulisan, biasanya kalau kita mengalami seperti ini, padahal sebelumnya kita sudah ngasih script stop, ini biasanya ada error yang terjadi. Kita bisa lihat di sini ada errornya. Access undefined property mouse event. Jangan lupa prinsipnya dalam programming, kalau belum pernah dibuat tidak akan pernah bisa digunakan. Contohnya di sini ada protes di baris ke-19 di mana dia mengatakan bahwa mouse event itu undefined, belum pernah dibuat. Nah, itu dikarenakan kita harus mengimport mouse event. Plus event mouse event. Oke, seperti itu. Nah, errornya hilang. Nah, kita sudah bisa coba klik. Nah, oke, ini kita masih ada kesalahan. Oke. Yang perlu diketahui di sini, kalau kita bikin event listener, istilahnya itu fungsi yang dieksekusi, dipanggil atau dilakukan saat ada event tertentu, itu biasanya nulisnya tidak seperti ini, tidak kosongan seperti ini, tapi di dalamnya itu ada aturannya. Kalau di sini karena kebetulan sudah pernah bikin jadi hafal, perlu ada yang namanya sebuah variabel yang tipenya mouse event, sehingga ini sudah tidak ada error.
Perintah tulisan out sudah bisa keluar. Rekaman apa sih? Buat apa? Mahasiswanya sana harus lebih, Pak. Nah, setelah kita dapatkan ini, selanjutnya kita baru akan menampilkan isi dari kartu tersebut saat kartunya diklik. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu kartu yang mana yang diklik padahal fungsinya cuma satu? Nah, itulah gunanya variabel E. Kita bisa pakai variabel E yang namanya E target. Di sini kita bisa melihat, nah inilah card 1 yang sedang diklik. Ya. Card 1. Oke, kalau kita ingin lebih jelasnya lagi, kita bisa pakai name, target name. Nah, ini kita bisa lihat card 1, card 2, card 3. Nah, pilih masing-masing kartu. Oke. Nah, gimana ngeset kartunya? Jadi kita bisa langsung nulis saja e.target.go to and stop sesuai dengan lambang kartu yang diinginkan. Alias yang kita butuhkan di sini ada nomor frame-nya. Nah, padahal nomor frame-nya ada di sini. Gimana caranya supaya bisa diakses di sini? Permasalahan yang lainnya, ini ada indeksnya, sedangkan kartunya di sini tidak ada info, agak sulit. Setahu saya agak sulit untuk dapatkan indeksnya. Gimana caranya supaya gampang? Supaya gampang, informasi tentang nilai kartunya kita tempelkan di kartunya. Kita tulis di looping ini, kita tulis saja card value. Nama di sini sembarang, yang penting tidak biru. Biru itu berarti sudah dipakai sama flash. Kita tulis card value-nya apa? Sesuai dengan susunan kartu pada indeks ke I. Dari situ kita bisa lihat. Dari situ kita bisa langsung pasang di sini target. Nah, supaya nggak terlalu panjang nulisnya, kadang lebih mudah kalau nulisnya kita taruh di variabel baru card, lalu kita tulisnya card go to and stop card dot, tadi kita simpan di card value plus 1. Oke. Nah, sesuai dengan urutan kartunya. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Nah, dari sini kita sudah dapat sebuah mekanisme yang sama seperti sebelumnya, hanya bedanya nilai kartu hanya akan tampil saat diklik.